الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نفسه إلى أن يقوم الناس لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Rekan muhtaromin wal mukarramin yang saya muliakan dan senantiasa saya ta'zimi para alim, para ulama, para asatidz, para guru, jajaran pengurus IKM Syirbul Yakin yang saya muliakan, wabil khusus hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini di masjid yang mulia, dan kita hormati juga serta yang hadir melalui layar Zoom. Pertama, tentu saja mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan berbagai anugerah nikmat karunia yang tiada bisa kita hitung jumlahnya, dan senantiasa Allah berikan tanpa kita harus melakukan pembayaran atau apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya semuanya tanpa pernah memohon balasan apapun. Tentu saja rasa syukur kita insya Allah akan dicatat melalui salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat subuh dan kajian ilmu ini. Dan insya Allah dengan syukur kita ini Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga tentu saja umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah menegakkan dan berkomitmen terhadap sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Baik Bapak dan hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang ar-riyadhah fil riyadhah wasyahwatin nafsaniyah. Riyadhah ataupun melakukan aktivitas lahir dan batin yang keras, yang intensif, yang cukup berat dalam rangka untuk bisa mengendalikan syahwat dan nafsu kita. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa Imam Al-Ghazali pernah ditanya bagaimana kita bisa menaklukkan, menjinakkan nafsu, karena kekuatan nafsu ini bahkan bisa melebihi kekuatan-kekuatan apapun yang ada di dunia ini yang dimiliki oleh manusia. Teknologi yang paling canggih, alat digital yang paling spektakuler itu masih kalah kekuatannya, kedahsyatannya dibandingkan nafsu. Maka Imam Al-Ghazali menjawab bahwa ketika kita ingin mengendalikan, menaklukkan, menjinakkan nafsu, maka kita harus melakukan apa yang tidak disukai oleh nafsu itu. Jadi dia akan jinak ketika keinginannya tidak dituruti. Jadi pengen kawin lagi agak diturutin. Pengen mobilnya ada 10 padahal mampunya cuma 1, yang diturutin. Misalnya nafsunya tidak akan berkembang. Kepengen makan puasa, kepengen ngantuk malah olahraga, itu dilakukan. Ketika keinginannya itu tidak dipenuhi, maka lama-kelamaan mengecil pada akhirnya kemudian lemah dan tidak bisa kendali. Di sini beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali, "I'lam ayyuhal insan," ketahuilah wahai manusia, "anna nafsal ammarata bisu." Karena nafsu ada 3 ya Pak. Nafsu mutmainnah, nafsu terbaik yang memang berkoneksi langsung dengan nur cahaya Allah. Yang kedua nafsu lawamah, nafsu yang terkadang manusia lalai, terkadang
rajin, terkadang ibadah, terkadang juga dugem gitu ya. Terkadang puasa, terkadang juga makannya 5 piring gitu ya. Jadi terkadang baik, terkadang tidak. Itu lawwamah. Maka disebut lawwamah karena laum, dari kata laum itu manusia yang melakukan terkadang mencela dirinya sendiri karena dia merasa bahwa dia tidak maksimal. Nah, yang terakhir ini yang paling bahaya adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini yang disebut dalam Al-Quran innan nafsala ammaratun bisu. Nah, nafsu ammarah ini apa? Hiya a'dalaka min iblis. Itu lebih laten permusuhannya kepada kita dibandingkan iblis. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitan bihawa nafsi wa syahawatiha. Karena apa? Iblis, syaitan itu mereka tidak akan bisa ya, melakukan aktivitasnya ya, memperdaya manusia tanpa kendaraan nafsu ya. Jadi ibarat kata ya, orang ya mau pinternya kayak apa tapi tidak ada majelis ilmunya, nggak bisa diaktualisasikan ya kan, ngajar diri sendiri gitu. Jadi kalau nggak ada kendaraan nafsu ini, iblis nggak bisa naik ya. Setan nggak bisa, maka dia menggunakan nafsu itu ya, syahwat manusia itu sebagai kendaraannya. Dengan adanya nafsu dan syahwat itu, dia baru bisa dalam tanda kutip bekerja, baru bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Nah inilah ya. Jadi karenanya kemudian saya juga pernah menyampaikan bahwa iblis, syaitan ya, itu sebenarnya mereka ya, ada di luar yang dia tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita kecuali ada bantuan, ada orang dalam. Ordal, ya Pak ya, sekarang bilang ordal itu. Jadi dia nggak bisa masuk, ya. Mau kuatnya kayak apapun itu ya, keinginan iblis ya. Tapi kalau nafsunya sudah kita kerangkeng, temboknya, gemboknya itu sudah begitu tebal, ya, dia tidak akan bisa masuk. Jadi karenanya sebenarnya, kenapa setan, kenapa iblis bisa masuk? Karena memang manusia sendiri ya menginginkan dia masuk melalui syahwat dan nafsunya itu. Maka dalam Al-Quran pun dikatakan ya, iblis itu ya berjanji kan dalam beberapa ayat, beberapa surat, baik saya dikeluarkan dari surga, tetapi izinkan saya untuk memperdaya manusia, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia ajma'in, semuanya tanpa kecuali. Tapi kemudian di ujungnya ada kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka manusia itu yang hatinya, jiwanya bersih, tidak ada pretensi apapun, tidak ada nafsu dan syahwat yang mengendalikannya. Itu ya, iblis ya, kayak apapun upayanya, kayak apapun strategi yang dia terapkan, dia tidak akan bisa tembus. Jadi orang yang hatinya bersih, orang yang mindsetnya, pikirannya, jiwanya senantiasa dikonsentrasikan hanya kepada Allah ya. Hidupnya memang tidak untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini ya, tidak akan pernah bisa digoda, disesatkan apalagi oleh iblis dan konco-konco ini. Maka kemudian apa? Fala tahurrannaka nafsuka bil amani wal ghurur. Nah, sekarang yang membuat nafsu itu kemudian pintunya terbuka untuk iblis, untuk syaitan ya, itu apa? Salah satunya Pak, ini pendapat Imam Al-Ghazali ya, terserah kita kritisi ataupun apapun ya. Tapi kan beliau sudah teruji ya kapasitasnya. Jadi yang bisa membuka jalan ya, nafsu itu sehingga bisa dimasuki oleh iblis, syaitan dan konco-konconya itu, kata beliau adalah al-amani, angan-angan yang berlebihan.
pengen mobil mewah, akhirnya korupsi. Pengen muda lagi, ya, padahal usia sudah tua, ya, operasi plastik, ya, plastiknya plastik ember, ya, lumer semua, ya. Alih-alih mukanya tambah cakep malah nggak karu-karuan. Kepengen menikmati sesuatu kenikmatan dunia, ya, yang belum pernah dia rasakan padahal tidak terjangkau, ya. Akhirnya kemudian melakukan segala cara. Pengen naik jabatan tapi dengan cara instan. Akhirnya melakukan kecurangan, melakukan berbagai upaya-upaya yang kemudian menyebabkan masalah bagi orang lain. Inilah al-amani, ya. Maka boleh berangan-angan, ya. Siapapun punya cita-cita, punya angan-angan, punya obsesi. Tetapi jangan sampai kemudian angan-angan itu, obsesi itu mengendalikan kita. Persoalannya adalah dikendalikan oleh angan-angan, oleh obsesi. Inilah yang menjadi pintu masuk daripada syaitan dan iblis itu, sehingga kemudian semakin memperkuat barisan mereka, barisan nafsu dan kawan-kawannya. Kemudian apa? Li'anna man tabi'an nafsa bil amni wal ghaflati wal rahati wal fatrati wal kasali. Li'anna min tab'in nafsi al-amnu wal ghaflatu wal rahatu wal fatratu wal kasal, kata beliau, ya. Jadi biasanya, ya, yang kedua ini, ya, tadi kan pertama al-aman, ya. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ya, karakter daripada manusia siapapun dia, ya, manusia semuanya memiliki karakter, ya, yang merupakan sesuatu yang sudah melekat, ya, pada saat dia diciptakan. Itu dia punya karakter apa? Ya. Ingin mendapatkan rasa aman, ingin mendapatkan zona nyaman. Manusia itu kepinginnya itu berada terus di zona nyaman, ya. Dia tidak ingin berada pada situasi di mana dia terancam, ya. Baik itu ekonominya, baik itu politiknya, baik itu kedudukannya secara sosial dan lain sebagainya. Al-amnu, rasa aman memang dibutuhkan oleh manusia. Tapi kalau kemudian obsesi manusia, ya, itu ingin senantiasa berada di zona nyaman, maka biasanya di sinilah pintu-pintu iblis itu terbuka. Karena zona nyaman itu, di mana zona seseorang sudah berada pada situasi di mana dia sudah merasa nyaman, biasanya dia tidak ingin diganggu, tidak ingin lengser, tidak ingin keluar dari zona itu. Betul nggak Pak? Orang kalau sudah terlanjur misalnya punya uang banyak dan dia bisa melakukan apapun, tiba-tiba bangkrut, wah, ini langsung terpuruk sedemikian rupa, dan di situ dia akan hancur secara psikologis, bahkan bisa menghancurkan hidupnya. Kemudian apa? Yang kedua, wal ghaflah, lalai, lupa. Jadi sebenarnya manusia itu secara fitrah dia sadar, ya, bahwa di hidupnya itu hanya sebentar, bahwa ada sesuatu yang harus dia capai, ya, dan itu adalah jangka panjang, bahkan panjang sekali, tidak terukur oleh waktu, yaitu keabadian. Tapi seringkali, ya, lupa inilah yang menjadi persoalan. Lupa terhadap orientasi hidup yang sesungguhnya, visi jangka panjang itulah yang kemudian menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang terkadang di luar nalar. Saya pernah membaca, ya, seorang anak tega membunuh ibunya karena tidak diberikan ilmu, hanya karena tidak diberikan ilmu. Kok bisa ada manusia yang kekejamannya itu lebih mengerikan dibandingkan binatang yang paling buas sekalipun. Binatang paling buas, nggak pernah ada binatang singa yang paling dikatakan sebagai binatang yang paling buas sebagai raja hutan.
dia tidak akan pernah berani membunuh ibunya sendiri. Tapi ada manusia tega membunuh ibu kandungnya sendiri, yang melahirkan, yang membesarkannya, bahkan disebabkan oleh hal-hal yang sepele, hanya karena tidak dibelikan ilmu. Bisa semengerikan itu. Ya tadi itu, ketika manusia lupa bahwa dia itu adalah sosok manusia yang punya nafsu tersyahwat yang mengerikan itu, masuklah di situ iblis, masuklah syaitan, dan kemudian dia memprovokasi manusia tersebut sehingga melakukan hal-hal yang tidak dibayangkan oleh kita sendiri. Bunuh orang dipotong-potong, dimasukkan ke toran, ada yang dimasukkan ke cor-coran. Itu seringkali kita jumpai Pak dalam berita-berita kriminal itu. Nah, yang kita bayangkan misalnya yang kita nyakiti orang sampai luka saja, kalau betul-betul dalam kondisi dia tidak lupa bahwa dia itu manusia, itu pasti tidak akan tega. Kok sampai tega kemudian motong-motong orang, kayak motong-motong ikan, kayak motong-motong ayam. Di mana belas kasihannya? Di mana fitrahnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah? Salah satunya ada cahaya yang berupa roh, itu cahaya Allah yang berupa Rahman dan Ar-Rahim. Tidak ada. Makanya Rasulullah pernah bersabda, ketika seseorang melakukan zina, maka saat itu imannya dicabut. Saat dia melakukan zina itu sebenarnya dia dalam kondisi tidak ada iman. Artinya apa? Kemanusiaannya tercerabut dari dirinya sendiri. Kalau orang tidak ada iman kan sama saja seperti binatang. Ya maka inilah terkadang lupa itu kalau sudah kebablasan akhirnya orang bukan hanya sekedar lupa daratan, lupa lautan, lupa juga istrinya, lupa anaknya, lupa semuanya. Bahwa dia sudah aki-aki misalnya, bahwa dia sudah menjelang kematian. Kenapa harus berambisi sebegitu lupa sehingga harus ikut orang lain, harus mengorbankan orang lain demi mencapai cita-citanya. Jabatannya kadang-kadang cuma lurah, dapatnya juga agak seberapa, tapi bahkan kemudian tega menzalimi orang lain sedemikian rupa. Ini karena al-ghaflah. Jangan sampai kemudian lupa ini keseringan Pak, sesekali manusiawi tidak bisa orang kemudian ingat terus. Makanya Allah memerintahkan kita untuk zikir tidak dibatasi oleh waktu, zikron katsiron. Itu karena apa? Lawan daripada lupa adalah ingat. Dan supaya kita tidak lupa maka zikirnya kencengin. Mau lupa zikir ingat lagi, mau lupa ingat lagi, terus begitu. Itu pasti lama-kelamaan ditimpali terus oleh zikir kepada Allah. Ingat tentang kematian, ingat tentang keabadian, maka lupa itu menjadi hilang. Nah persoalannya adalah banyak orang yang sudah lupa tapi kemudian dia nyaman dengan lupanya itu. Dia malah menikmati lupanya itu. Ini kan yang bahaya di situ. Kemudian apa? Warroha. Ini pintu-pintu ya Pak, supaya iblis itu ini saya memberikan ini pintu-pintu iblis itu masuknya tadi itu obsesi kemudian apa? Rasa aman zona nyaman kemudian lupa, apalagi warroha, santai. Semua orang pengen santai Pak, semua orang pengen santai. Tapi arroha, santai itu salah satu media yang paling efektif juga yang bisa dipergunakan oleh setan sehingga kemudian bisa berlanjut kepada hal-hal yang mengerikan. Kenapa orang kemudian merampok? Kira-kira salah satu motifnya adalah dia ingin mendapatkan hasil lebih dengan tidak bekerja keras. Betul kan? Karena orang kerja keras, lelah, itu memang nafsu nggak suka.
Semua orang pengen santai ya, tidur terus tapi duitnya miliaran, ya, nggak kerja ya, tapi dapat gaji gitu kan, ya, tidak lelah, tidak capek tapi diapresiasi. Itu kan semua nafsu manusia, siapapun dia. Bohong besar kalau kemudian orang dipilih, Pak, pilih kerja atau pilih libur. Saya mau tanya, satu-satunya mata kuliah, mata pelajaran yang semua orang suka, bahkan orang yang sudah aki-aki ya, kalau dia kuliah lagi ya, itu satu, semuanya sama di seluruh dunia, Pak. Apa? Mata pelajaran libur. Mata kuliah libur. Itu dosennya, mahasiswanya ya, TU-nya ya, tukang bersih-bersihnya, satpamnya, semua seneng, Pak. Coba di Indonesia, ini kemarin saya dengar di podcast itu ya, wah tanggal 27 pilkada libur ya. Loh, maunya liburnya jangan 1 hari, 14 sekalian, Rabu, Kamis, Jumat. Lah itulah ya. Sudah dikasih libur masih pengen nambah ya. Kalau nambah 3 hari, Kamis, Jumat alias berapa hari libur? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Gajinya tetap ya. Sudah dikasih libur sehari pengen nambah ya. Kalau sudah nambah 2 hari alias 5 hari libur ya. Coba ya. Semua orang suka ini, Pak. Yang namanya libur, yang namanya nganggur ya, yang namanya nyantai ya. Ngopi-ngopi santai gitu ya. Ya. Lupa itu istri bahwa di rumah ada istri gitu kan ya. Lupa bahwa ada anak kecil di rumah ya. Sama teman-temannya gitu ya. Atau pulang-pulang pintunya udah ditutup ya, nggak boleh masuk sama istrinya, tidur di teras itu ya. Jadi karenanya jangan sampai ya santai-santai ini ya menyebabkan masalah ya. Al-Quran juga faida farogta fansab ya. Bahkan ketika kita baru selesai dari sebuah aktivitas ya, itu segera pakai fa itu apa ya? Fa itu menyegerakan, bukan pakai summa. Kalau summa nanti. Kalau fansob ya itu segera ya. Segera lagi fansob, bahasanya itu fansob. Nasoba itu artinya apa? Nasoba itu artinya menegakkan. Ya, menegakkan ekonomi, menegakkan keluarga, menegakkan badan kita sehingga menjadi sehat dan seterusnya, dan bekerja keras dengan lelah. Nasoba itu salah satu maknanya juga lelah ya. Ya. Jadi orang itu diminta oleh Al-Quran ya, terutama kita umat Islam, untuk sering-sering berlelah-lelah, bercapai-capai ya, supaya apa? Pintu-pintu ya, yang tadi nafsunya itu kemudian menjadi pintu yang sangat lebar untuk syaitan, untuk iblis itu tidak ada. Semua Pak, kejahatan salah satunya ya disebabkan karena nganggur ya. Orang kalau nganggur ya, itu pikiran kemana-mana. Orang kalau santai ya, tidak melakukan apapun ya, itu pada akhirnya dia akan melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Coba kalau orang kemudian tidak sempat untuk istirahat, habis ini lagi, apalagi itu aktivitas yang melelahkan. Begitu pulang sampai di rumah belum berpikir apa-apa, sudah tidur, sudah kecapean, sudah kelelahan. Maka pintu bagi iblis dan setan untuk masuk itu relatif sempit, sulit ya. Dia mencari celahnya nggak bisa. Ini orang kok sibuk terus ya. Termasuk sibuk zikir, Pak, sibuk ngaji kayak begini. Sibuk ngantuk juga tapi sambil dengerin orang ngaji, nggak apa-apa ya. Daripada sibuk mempuji orang gitu. Itu insya Allah tidak akan sempat itu ya. Pintunya itu akan rapat terus, nggak bisa dibuka. Lah kalau sudah nggak bisa dibuka, kayak apapun usaha dia nggak bisa. Orang dari luar kok, dari luar tuh nggak bisa. Dia harus masuk, Pak, berkolaborasi dengan nafsu kita. Nah, kemudian apa? Wal fatrah itu masa tenggang, masa rehat, Pak. Ya, makanya istirahat jangan panjang-panjang gitu. Makanya main sepak bola istirahatnya berapa menit, Pak? 4 jam. Padahal dia olahraga yang sangat melelahkan. Itu saja istirahatnya 4 jam. Sebab kalau ditambah setengah jam, bukan istirahat, pada tidur. Nggak jadi main bola lagi gitu. Udah pada loyo babak kedua. Ya. Makanya
Nabi kan mengatakan bahwa ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat ya, yang manusia terperdaya oleh keduanya. Apa? Yang pertama as-sihhat, sehat. Yang kedua wal farah, waktu luang. Ya itu tadi istirahat itu tadi fatrah itu waktu luang di mana tidak ada aktivitas apapun. Itu banyak manusia diperdaya. Waktu luang tahu-tahu udah 50 tahun. Nanti tahu-tahu udah 60 tahun, tahu-tahu udah mati. Nanti terus ya, istirahat terus, gak pernah ngapa-ngapain ya. Gak ada kontribusi apapun ya. Alih-alih untuk masyarakat, keluarganya saja dia dicela. Keluarganya saja merasa bahwa orang ini ya, membebani keluarga. Tahu-tahu mati. Nah, ini al-fatrah ya. Makanya jangan sampai ya kalau kita lagi nganggur ya, kalau orang sekarang lagi nganggur buka HP ya. Buka HP yang banyak ya. Ya kalau yang dilihat konten-konten yang bagus gak masalah. Tapi kan namanya HP itu bisa kemana-mana. Nah selanjutnya apa? Wal kasal, malas. Malas ini juga sama. Salah satu ya, penyakit ya, yang melanda kalangan manapun. Penyakit kronis ya, yang bisa menghinggapi siapapun. Ya. Apakah dia itu bekerja, apakah dia itu orang rumahan, ataukah dia di jalanan, atau dia pejabat tinggi, rendah, pejabat sedang, ya. Petani, ya. Pedagang, guru, dosen, ustadz termasuk. Ya. Ya. Saya baru nyampe tadi malam jam 10 dari Tegal. Bolang Pak pakai kereta. Tapi kemudian saya tidak akan liburkan pengajian ini. Sebab kalau libur nanti tadi malas. Bangunnya nggak cepat-cepat gitu kan. Ternyata itu 3 jam juga cukup. Gitu. Itu jam 12 bangun jam 3 tadi cukup. Dan masih bisa hidup, masih bisa jalan, masih bisa selama kayak begini. Jadi orang itu kadang-kadang ngitung-ngitung, saya tidurnya belum cukup. Tapi kalau ukuran kerja itu nggak dihitung-hitung. Ya, oh saya tadi tidur baru 2 jam nambah. Tapi kalau urusan kerja nggak mau nambah, ditambah malah marah-marah dia. Kamu tambah kerjanya ya, marah-marah dia. Kurang tidur, kemudian saya nyantainya baru seberapa sih? Capeknya udah sekian, nyantainya baru sekian. Nah ini al-kasal ya. Itu penyakit yang memang tidak ada obatnya Pak. Sama seperti orang obat untuk jadi kaya itu nggak bisa, nggak ada itu. Obat yang malas ya dilawan dengan rajin, dengan beraktivitas. Malas itu menjadi pintu yang sangat luar biasa efektif bagi setan, bagi iblis untuk masuk. Ya. Kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana problematika sosial di masyarakat itu. Problem keluarga, ya. Problem masyarakat secara lingkupnya kecil sampai problem manusia global. Ya. Itu salah satu penyebabnya karena apa? Karena kemiskinan. Nah kemiskinan dalam perspektif agama Islam, kenapa muncul miskin? Miskin itu dari kata sakana, karena orang yang miskin itu diam, malas dan tidak mau bergerak. Sakana itu artinya diam. Kenapa dia diam? Karena malas. Ya. Jadi bahasa Islam itu ya, itu sangat tepat. Ya, bahkan ada yang miskin karena nasib. Itu persoalan lain. Ya. Tapi yang paling bahaya itu Pak, sebenarnya bukan miskin struktural. Yang paling berbahaya adalah miskin kultural, miskin budaya. Jadi budaya orang yang miskin itu dia pasti malas. Ya. Dia tidak mau bekerja keras, akhirnya ngemis. Dia tidak mau repot-repot, akhirnya ngambil jalan pintas. Ngapain kerja capek-capek? Kalau ngutil aja bisa, kalau nyopet aja bisa. Ya. Kalau kemudian malah aja bisa. Itu kan berangkat dari apa Pak? Malas. Jadi rasa malas ini
ya, menjadi pintu bagi semua tindakan-tindakan kriminalitas, bagi semua persoalan-persoalan kemasyarakatan, termasuk juga masalah keagamaan. Kenapa? Ya, dari sekian banyak misalnya ya, manusia atau umat Islam yang sholat subuh cuma sekian baris, problemnya ada di malas bangun tidur. Lihat, jadi semuanya itu. Maka Rasulullah SAW itu paling benci dengan orang-orang yang malas itu. Dan beliau kan dalam doanya, wa'udzubika minal jubni wal kasal, penakut dan malas, itu beliau berlindung kepada Allah. Karena ini penyakit kasal itu, malas itu penyakit yang sangat membahayakan, bisa menghancurkan bukan hanya individu-individu tapi kemanusiaan pada umumnya. Dimulai dari misalnya dia sekolah malas, ya kan, kuliah malas, masa depannya akhirnya nggak jelas. Kalau itu terjadi ya kepada generasi, satu generasi, habis itu peradaban manusia di negara itu. Habis itu yang namanya pembangunan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita karena generasi malas yang kemudian lahir. Jadi makanya sebenarnya ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu kelihatannya sederhana ya, tetapi sebenarnya sangat substansial. Bagaimana hal-hal yang tadi itu jangan sampai kemudian memperdaya kita sehingga kemudian dimasuki oleh setan dan iblis, di mana mereka itu akan menggodok ya, mengemas demikian rupa ya. Dan kalau sudah dikemas oleh setan dan iblis itu bahayanya nanti berkali-kali lipat. Sebab apa? Ketika sudah dikemas dan dihiasi, sesuatu yang tadinya baik menjadi mungkar, sesuatu yang mungkar jadi baik, sesuatu yang sebenarnya maslahat jadi madarat, yang madarat jadi seolah-olah maslahat. Itu campur aduk nggak karu-karuan karena memang apa? Keahlian mereka di situ. Ya. Maka dalam perspektif ini ulama ada yang membuat istilah makalah ya, kata mutiara. Idza sya'al munkaru shara ma'rufan. Ketika kemungkaran sudah merajalela, maka dia menjadi ma'ruf. Itu yang bikin kayak gitu siapa? Ya setan itu. Karena sudah masuk itu, Pak. Ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu mungkar, tapi kalau sudah mewabah, sudah menjadi fenomena, semua orang melakukan itu, akhirnya menjadi ma'ruf. Ya, saya juga kadang-kadang sedih ya. Tapi nggak bisa keluar dari zona itu. Apa contohnya? Tadi ordan itu, ya, fenomena ordan di Indonesia itu sulit sekali untuk hilang. Ya. Kalau sudah ordal, pasti ujung-ujungnya apa, Pak? Ya wani piro, ya, walaupun cuma 10.000, 20.000, ya pasti ada ini. Ya. Dan itu dianggap biasa, dianggap bahkan niat dia sodako. Loh, dia sudah kaya kok, sudah kok sama orang kaya. Ya dikasih direktur, yang dikasih kabak, ya dikasih manajer. Ya, kalau sodako kan sama orang yang nggak mampu. Tapi sudah menjadi budaya, satu kemungkaran bisa menjadi seolah-olah itu adalah kebaikan. Ya budaya apa lagi di Indonesia? Pacaran. Saya seringkali sampaikan kepada anak-anak PT ini. Kamu tuh harus meyakini dalam hati bahwa pacaran itu haram. Kamu harus yakini itu. Maka maksiat kamu karena kamu pacaran itu ringan dosanya, karena kamu meyakini yang kamu lakukan itu dosa. Tapi kalau kamu meyakini bahwa yang kamu lakukan tidak dosa, walaupun itu kecil, jadi berlipat-lipat dosanya. Ya kan? Dosa itu kalau besar ya, dan orang itu menganggap betul-betul besar dan kemudian menyesal, bisa jadi mengecil. Tapi dosa kecil dianggap dosa, bahkan tidak dosa dianggap tidak dosa. Nah, itu bisa menjadi besar. Saya sering kali sampaikan itu. Karena bagaimanapun ya memang ya, apalagi era sekarang zaman kita saja ya, fenomena pacaran sudah ada. Tapi kan bisa disiasati ya. Saya alhamdulillah dulu enggak lewat itu, langsung ke orang tua. Kalau udah senang langsung orang tua saja. Kalau mau ta'aruf tidak harus kepada yang bersangkutan, bisa saja kepada
adiknya, kakaknya, ya, saudaranya, temannya, mendekatnya yang tahu persis siapa dia. Tapi kan era sekarang apalagi sulit sekali. Ya, semua media mendukung untuk itu. Bahkan video call juga bisa. Nah ini hal-hal seperti ini ya muncul karena apa? Ya tadi itu. Jadi pintu-pintu ya di mana nafsu kita itu dimasuki oleh setan dan iblis ya. Dan ketika sudah masuk, dia bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya ya, bisa kita antisipasi sebelumnya. Tapi kalau sudah terlanjur dia masuk, maka semakin sulit menghadapi nafsu dan syahwat saja sulit, apalagi kemudian kolaborasinya dengan setan dan iblis itu, maka akan semakin sulit. Nah, antisipasinya tadi itu, jangan sampai mereka masuk, ya. Maka dihadang dulu, ya. Fatwa batil, maka anggapan syahwat itu dengan tadi bahwa hal-hal yang disampaikan tadi itu akan membuat orang sukses itu batil semuanya, tidak benar. Wa kullu syai'in minha ghurur. Wa in radita anha wa tabata amruha halakta. Ya, ketika kita ridho dan kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu dan syahwat tadi, ya, maka kita akan rusak, akan binasa. Wa in ghafalta an muhasabatiha gharaqta. Dan kalau lalai atau lupa bisa tenggelam suatu waktu. Wa in ajazta an mukhalafatiha wa tabata hawa qadat ilan, dan terakhir pada ujungnya nanti ketika sudah sampai pada titik kulminasinya akan menghantar kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada satu kisah ya, Hukiya an Malik bin Dinar. Ya. Ya ini sekedar kisah ya, yang tidak harus sama persis Pak kita ikuti. Ya. Tapi spirit dan substansinya yang ingin kita sampaikan. Hukiya an Malik bin Dinar. Ya. Suatu ketika sahabat Malik bin Dinar, ya, maradahu alladzi mata fihi. Beliau itu sakit, dan sakit itu adalah sakit di mana beliau pada akhirnya wafat. Jadi sakit terakhir menjelang kewafatannya. Nah, pada saat sakit itu fashtaha qadhan minal asal wal laban liyathul fihi raghifan haram. Suatu waktu ya, pada saat sakit itu beliau menginginkan madu kemudian susu ya, di mana itu dioleskan kepada roti panas. Orang Arab kan suka apa ya? Jadi roti kemudian di situ ada madunya, ada susu dioles gitu ya. Ya sebenarnya orang Indonesia juga suka kan. Ya. Untuk dimakan lezat kan, susu sama madu kemudian ada roti panas. Ya. Famatul khatim wa hamalahu ilaihi. Maka kemudian pembantu beliau pun ya datang dan membawa apa yang beliau inginkan itu. Fa akhadahu Malik bin Nawar fihi sa'ah. Kemudian setelah dilihat itu, roti panas dioles sama madu dan susu, lezat gitu kan, yummy gitu kan orang sekarang gitu ya, dia yummy gitu ya deh. Nah, beliau perhatikan, beliau lihat sebelum beliau makan. Tapi apa? Waqala. Ketika beliau hendak makan itu, waqala ya nafsu, qad sabarta 30 sana. Sudah 30 tahun kamu tidak pernah makan enak. Jadi Malik bin Dinar itu salah satu sahabat yang sangat-sangat sederhana. Ya, makannya biasa. Yang kayak begini itu makanan paling mewah yang bisa beliau nikmati. Mungkin karena sakit Pak. Orang sakit itu kan tidak semua yang biasa kita makan kita pengen makan. Kan nafsu makannya pasti turun ya. Pasti turun. Maka kemudian biasanya orang sakit kan pengen yang lezat-lezat, pengen yang nikmat-nikmat. Itu manusiawi sebenarnya. Apa yang beliau lakukan itu biasa ya, dilakukan oleh kita. Ya. Orang kalau lagi sakit itu kadang itu tadi apa namanya, kalau di apa manjanya jadi kolokannya itu kumat gitu kan. Ya. Itu termasuk untuk urusan makan. Ya. Yang lain-lain lebih kolokan lagi. Ya. Istrinya begini-gini dipanggil, pengennya dibuka-buka, dipijat-pijat terus. Ya. Nah ini beliau pengen makan makanan yang belum pernah beliau makan, yaitu apa? Roti panas diolesi madu dan susu. Saya juga bayangin jadi enak di pagi-pagi gitu ya. Apa kemudian begitu hendak dimakan ya, beliau
tercenung gitu dan melihat roti itu. Nah, pada akhirnya kemudian beliau ya berseru kepada diri beliau sendiri, ya nafsu, nafsu, qad sabarta 30 sana. Kamu sudah 30 tahun ini tidak pernah makan makanan yang enak. Wa qad baqiya min umurika sa'ah. Ya. Dan umurmu, nafsu ya, Malik bin Dinar ya, umurmu tinggal beberapa waktu lagi, kan sudah tua itu. Wa ramal qadah ya min yadayhi wa sabbara. Kemudian dia balikan lagi ya roti itu kepada pembantunya, saya nggak jadi, tolong kasih ke anak saya. Dan pada akhirnya beliau wafat dan belum pernah menikmati makanan itu. Nikmatinya di surga. Karena kalau nikmat dunia dihabis-habisin, jatah kita di surga dikurangin Pak. Makanya alhamdulillah istri saya masih satu ya, mungkin yang di sini juga banyak kan satu ya. Ya insya Allah nanti di surga kasih sebanyak-banyaknya Pak ya. Yang model apa saja ada ya. Dan semuanya perawan-perawan semua, cantik-cantik semua, wangi-wangi semua, nggak pernah ada keringatnya, apalagi sampai pipis ya, keringat aja kagak, umbel aja kagak ya, kagak ada, ingus saja nggak ada. Ya. Apalagi yang namanya pipis dan pupuk itu nggak ada sama sekali, wangi semua. Ya. Jadi ini kan riyadhah namanya Pak. Memang tidak harus sama persis Pak. Nah nafsu itu seperti itu ya. Ya nyatanya ya tadi itu saya juga merasakan ini kepala saya biasa aja, padahal baru capek kan dari Jawa, kemudian tidurnya malam, pagi-pagi datang ke sini nggak masalah. Nah yang kadang-kadang kita hitung-hitung itu adalah sesuatu yang sebenarnya fisik kita kuat. Ya. Cuma nafsu kita saja ya yang mengarahkan kita untuk tidak melakukan itu. Coba saja Pak ya. Nyatanya apa? Ya kita kan baca sejarah semuanya. Nabi itu tidurnya berapa lama sih? Maksimal 3 jam. Itu sudah seumur hidup beliau melakukan itu. Siangnya aktivitas luar biasa. Bahkan kalau puasa beliau juga dalam kondisi lapar, panas luar biasa, perang dan tidak buka. Padahal saya tahu persis Pak, bagaimana panas di Arab itu kalau dalam puncaknya panas itu. Ngeri Pak. Apalagi musim panas pas puasa. Alhamdulillah sahabat saya 6 tahun di Kairo, di Mesir itu belum pernah puasa dapat musim panas Pak. Musim dingin terus. Ya, saya mulai bulan November sampai pada akhirnya sampai Januari itu masih musim dingin. Jadi kalau musim dingin puasa paling enak Pak. Apa? Subuhnya itu 4:30, maghribnya 4:30. Cuacanya dingin, tidur sebentar kalau udah maghrib Pak. Gak berasa. Tapi kalau musim panas, subhanallah, panasnya di sana. Saya pernah mengalami panas 45 derajat Celcius Pak. Itu air kita cepret dan ke tembok, langsung menyala, langsung keluar asap. Kita lemparin ke kasur kita Pak, terus langsung. Makanya orang-orang di sana termasuk saya, kalau musim panas nggak berani tidur di kasur Pak. Kalau tidur di kasur apalagi tidur siang, bangun tidur jadi manusia panggang Pak. Bukan ayam panggang tapi manusia panggang. Ini gosong semua dipanggang, saking panasnya. Itu kalau keluar rumah, yang panas itu ternyata kalau di Indonesia yang panas kan cuman mataharinya, anginnya ikut panas. Dari bawah panas, dari atas panas. Nah, itu puasa berapa lama? Subuhnya 2:30 sudah subuh. Maghribnya 6:30, 7:30, 8:30. 7:30 subuh, maghribnya 7:30, 8:30, 9:00. Loh, itu perang lagi. Dalam kondisi lapar, panas kayak begitu, beliau seringkali perangnya bulan puasa dan seringkali kemenangan-kemenangan datang itu justru di bulan puasa. Mengapa? Karena riyadhah itu. Riyadhah ya. Bagaimana kemudian kita berpayah, bersusah-susah, lahir dan batin. Ya. Nah ini yang seringkali kemudian didapat hasilnya. Terkadang tidak harus kepada diri kita, tapi bisa kepada putra kita, cucu kita. Pak Mas'ud, saya cerita ini, Pak Mas'ud itu abahnya Kiai Haji Mufid Mas'ud, makanya Mufid Mas'ud, Mas'ud itu nama bapak beliau.
Kiai Mufid itu pendiri pesantren Pandanaran Yogyakarta, pesantren tahfiz di Jawa, yang salah satu pesantren terbesar di Jawa, ya, salah satu ya. Dan santri-santrinya itu ya luar biasa, banyak sekali yang menjadi orang-orang sukses. Yang mendirikan itu adalah Mbah Mufid tadi. Mbah Mufid itu seringkali cerita, dan cerita ini disampaikan juga kepada anak-anaknya. Gus Tasim itu senior saya di PTI, ya. Putra dari Mbah Mufid, Kasubila. Ya. Nah, Gus Tasim itu seringkali cerita, bapak saya, Pak Masku, itu pekerjaannya apa? Kuli batik di Jogja. Jadi tukang bersih-bersih kainnya, tukang bawa-bawa itu kuli. Kerjaan dia itu kuli batik. Tapi putranya menjadi ulama besar. Itu rahasianya apa? Stasiun cerita, bapak itu mahabbahnya kepada ulama dan riyadhahnya, ya, beliau itu puasanya Dawudnya gak pernah berhenti, ya. Malamnya bangunnya bisa jam 2 sudah bangun. Kemudian beliau mahabbahnya kepada ulama. Setiap kali ada majelis-majelis ulama dimanapun beliau ada, beliau datang ke sana dan senantiasa mohon didoakan agar anaknya menjadi ulama seperti Anda. Dan ini pula yang dilakukan oleh bapaknya Imam Al-Ghazali yang kita bahas kita. Kan punya anak dua namanya Ahmad dan Muhammad Al-Ghazali. Dua-duanya ulama besar. Padahal bapaknya pemintal benang, tukang tenun, Pak. Ya, bapaknya itu tukang tenun benang, bukan ulama. Tapi anak-anaknya itu menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Karena bapaknya lihat, Gus Tasim itu ngapalin Quran itu 40 hari. 40 hari hafal Quran. Itu sudah masyhur. Beliau cerita, saya bisa cepat sekali hafal Quran bukan karena saya, insya Allah karena riyadhahnya bapak saya dan mbak saya. Jadi mbahnya Mas itu riyadhahnya luar biasa, Kiai Mufidnya juga sama. Ya. Sehingga kemudian apa? Hasilnya didapat oleh anak. Ya. Jadi riyadhah itu Pak, bisa saja tidak harus dampaknya langsung kepada kita, tapi bisa kepada anak kita. Atau mungkin bisa cicit kita, ya. Cucunya tidak, tapi kemudian cucunya jadi orang besar karena dia tuh kakek buyutnya. Dan itu kerap kali terjadi, karena memang dalam Al-Quran pun ya, disampaikan itu bahwa orang tua ahli riyadhah ya, itu ya, salah satunya dengan istighfar. Banyak istighfar itu bukan hanya sekedar baca secara lisan, tapi simbol daripada orang ini ya senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan perilaku dan sikapnya juga. Ya, maka biasanya orang-orang ini pasti spesial, amalnya pun spesial, termasuk riyadhahnya. Nah, orang ini ya, akan dihadiri oleh Allah wa banin, putra dan putri yang soleh dan soleh. Ya, di situ dikatakan banin itu maknanya bukan anak secara langsung saja, tapi bisa dimaknai keturunan. Nah, namanya keturunan bisa ke cucu, bisa ke cicit dan seterusnya. Nah, ini salah satu kisah dari Malik bin Dinar yang menunjukkan bahwa memang ya, tidak harus sama persis, ya. Tapi memang mengurangi kenikmatan duniawi ya, itu bukan semata-mata untuk hal-hal yang bersifat jangka panjang, tapi juga sebenarnya manfaat dan maslahatnya itu akan kembali juga kepada kita. Ya, orang kalau misalnya makannya ya, itu diukurnya dengan porsi yang benar, itu pasti menyehatkan juga. Ya. Orang-orang yang sehat biasanya Pak, salah satu ciri-cirinya badannya kurus. Ya, saya berarti bermasalah ini lemaknya banyak. Dan umurnya banyak, saya lihat itu. Ya, panjang-panjang Pak. Ya. Semakin kecil badan, makanya yang kecil jangan merasa muda, semakin kecil badan semakin kurus ya. Biasanya itu menunjukkan bahwa dia tuh nafsu makannya juga kurang. Itu Prof. Khatibul Umam sampai sekarang masih hidup. Badannya dari dulu saya masih menjadi murid beliau
sampai sekarang sudah usia 90 tahun, Pak. Ya, itu segitu aja. Nggak nambah-nambah, dia nggak nambah ya nggak kurang. Karena memang kalau saya perhatikan pola makan beliau, ya, orang-orang dulu memang seperti itu. Ya makanya sederhana, nggak pernah ke restoran mewah, nggak pernah. Ya. Iya, rokok juga enggak. Tapi kalau rokok nggak masalah Pak ya, sebenarnya rokok. Beliau nggak rokok juga kebetulan ya. Tapi ada juga orang rokok tapi umurnya panjang juga ada. Iya, sebenarnya dia bilang saya merokok tapi umurnya sampai 80 tahun. Pak kalau nggak rokok bisa 100 tahun Pak. Karena merokok jadi 80 dikurangi 20 gitu kan. Jadi itu ternyata dampaknya juga kepada kesehatan. Jadi riyadhah tadi dari sisi fisik, apalagi riyadhah batin. Riyadhah batin itu ya kita kan dalam Al-Quran itu ada riyadhah di antaranya apa? Riyadhah batin yang kemudian mendatangkan rezeki itu ada 3 Pak. Apa? Yang pertama tadi itu istighfar. Ya. Orang yang banyak istighfar itu mendatangkan rezeki. Itu riyadhah batin. Artinya apa? Orang ini merasa rendah terus, merasa hina di hadapan Allah, merasa bahwa dia itu kurang semuanya, terbatas semuanya. Nah ini ketika dia mengaku itu di hadapan Allah, otomatis akan juga berimplikasi kepada pergaulan sesama manusia. Ya masa orang mengaku rendah kemudian dia sombong, nggak mungkin kan? Ya. Orang istighfar itu kan menunjukkan bahwa dia lemah, dia kurang, dia kotor. Masa rasa itu kemudian tidak berdampak kepada perilaku dan sikap? Maka orang ini pasti orang tawadhu, orang ini pasti humble, orang ini murah senyum, ya rezekinya banyak lah. Betul nggak? Yang kedua adalah orang yang syukur, orang yang senantiasa berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia. Orang yang berterima kasih itu adalah orang yang menempatkan posisi secara psikologis itu di bawah. Pasti itu Pak. Ada nggak orang terima kasih itu merasa hebat? Ungkapan terima kasih itu menunjukkan bahwa dia itu lemah. Ya, karena apa? Diberi, maka dia merasa saya terima kasih ya. Itu adalah ungkapan dari seseorang yang memosisikan dirinya itu lebih rendah daripada yang diterima kasih. Itu pasti Pak. Ya. Nah orang-orang yang kayak begini ya jelas Allah suka. Tapi bukan hanya Allah, manusia juga pasti suka tuh. Ya, coba ya. Orang yang suka berterima kasih itu coba saja dalam pergaulan sehari-harinya. Ini pasti orang disukai oleh orang lain. Maka ini menjadi pintu ya untuk datangnya rezeki. Karena sebenarnya Pak, kalau kita bicara rezeki itu memang dari Allah, tapi kan tetap wasilahnya manusia. Ya, saya mau nanya, misalnya di situ ada 2 orang teman, yang satunya sengkek, sotoy, apa namanya, pokoknya gitulah ya. Yang satunya humble, ramah, ya. Enak diajak bicara. Kita dapat order, dapat tender, siapa yang dipilih? Pasti teman yang kedua, nggak mungkin yang sengkek tadi. Wah, bikin masalah. Seringkali rezeki itu dibuka oleh kita sendiri dengan sikap kita dan ditutup oleh kita dengan sikap kita. Sikap orang yang syukur pasti itu adalah sikap positif. Ya. Apalagi kemudian yang ketiga ini yang tingkat tinggi, orang yang bertakwa, takwa kepada Allah. Masa iya ada orang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, ya, kemudian perilaku dan sikapnya kok sembarangan, amburadul, nggak karu-karuan. Ya. Ketakwaan kepada Allah itu pasti akan tercermin dalam perilaku dan sikapnya sehari-hari sesama manusia. Bahkan orang-orang ini, ya, ini rezekinya lebih daripada yang tadi itu. Ya, kalau istighfar, kalau syukur itu ditambah syukur, istighfar itu akan diberi anugerah rezeki yang luas. Tapi kalau takwa bukan hanya sekedar rezeki, tapi rezeki yang tidak terduga, rezeki yang tidak perlu susah payah, rezeki yang terkadang mendatangi kita tidak didatangi. Kita mau percaya atau tidak, nyatanya banyak contoh di lapangan. Orang-orang yang gerak fisiknya untuk cari rezeki itu tidak seperti orang lain yang susah
susah, payah, lelah, letih dan lain sebagainya. Walaupun saya senantiasa mengatakan bahwa lelah dan letih itu ada ganjarannya sendiri. Karena dalam hadis innallaha yuhibbu ayyara ta'iban fi talabil halal. Sungguhnya Allah itu suka kalau ada hambanya susah payah nyari yang halal. Berarti susah payahnya itu ada pahalanya sendiri, cari rezekinya double berarti Pak. Ya. Tapi ada juga orang spesial ya, yang rezekinya itu didapat dengan mendatangi orang itu, bukan didatangi. Nah ini min haitsu la yahtasib itu juga bisa dimaknai bahwa orang ini tidak memperhitung-hitungkan apapun ya, dalam urusan kehidupan duniawinya, sehingga kemudian Allah yang menghitung. Alhamdulillah di adik saya di rumah perempuan itu, di rumah ada santri 50-an ya. Dia sendiri ekonominya rumahnya masih rumah aja belum selesai, anaknya banyak, anaknya 6 ya. Saya kemarin ngobrol ya. Karena dia terinspirasi dari pesantrennya anak-anak saya kan di daerah Parung itu ada 200 orang gratis semua, semuanya dibiayai oleh kiainya dan bunyainya, tapi tidak pernah kekurangan ya. Kemudian dia terinspirasi di rumah, saya bilang kalau mau gratis sekalian, bayar sekalian. Akhirnya dia memilih gratis. Ekonominya masih murah-marit ya, saya tahu persis. Tapi justru ketika 50 orang itu ya, tinggal di sana, semua yang dia jamin makannya segala macam, itu kebutuhan anaknya semua lebih dari cukup ya. Kebutuhan dia juga tercukupi ya. Kebutuhan santri yang 50 orang ada saja ya. Yang Allah kemudian berikan, cara Allah itu ajaib ya. Ini mungkin tidak pada semua orang berlaku, tapi coba Pak, coba praktekkan saja. Kita punya anak yatim 5 orang, padahal bisa menghasilkan kita pas-pasan, kadang-kadang kurang. Coba 5 orang SPP-nya sekolahnya saja kita tanggung, satu orang di 100.000 bisa 500.000. Coba. Ada perubahan atau tidak? Pasti ada perubahan. Asli. Nah itu yang namanya min haitsu la yahtasib. Berangkatnya dari mana? Dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu bukan dari pekerjaan kita ya, bukan dari aktivitas kita ya, aktivitas kita ini sekedar sebagai wasilah saja Pak. Nabi Musa ketika ingin membelah lautan, apakah beliau harus membelah satu-satu begitu? Kan tidak, tapi cukup dipukulkan tongkat. Tapi hasilnya apa? Laut terbelah. Coba logika dan akal kita masuk atau tidak? Hanya dipukulkan lautnya terbelah, nggak nyampe, tapi terjadi, ya kan? Itu kepada Nabi, iya kepada manusia biasa yang para ulama bisa, namanya maunah. Geraknya cuma sedikit, dia cuma nunggu di rumah kalau ada tamu, tamunya soal sebentar, 10 menit, 15 menit, amplopnya lebih gede daripada yang kerja 1 bulan. Karena yang datang amplopnya pejabat tinggi, dia kayaknya host, doanya makbul. Ya, orangnya dekat sama Allah gitu loh. Iya kan? Ya, nggak dekat sama manusia. Biasanya kalau dekat sama manusia malah amplopnya malah dihitung-hitung. Wah ini orang ini itu orang yang ngasih. Tapi kalau orang yang dekat sama Allah dan ngitung-ngitung, ya orang yang ngasih juga bakal ngitung-ngitung. Ya. Nah ini karenanya kemudian riyadhah batin itu tadi itu jauh lebih penting daripada riyadhah fisik. Maka bisa saja Pak, kita makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, silakan. Islam juga tidak melarang. Tapi tolong batin kita, jiwa kita, ya, itu yang melakukan riyadhah. Ya. Bagaimana kemudian yang dapat, ya, yang kita minum, ya, Bapak dan Ibu ada betapa saya dapat 2. Ya. Ini saya harus syukurnya 3 kali lipat, 4 kali lipat malah. Ya. Nah ini batin namanya riyadhah batin. Ya. Saya nanti pulang, ya, alhamdulillah, ya, ada yang nempel-nempel gitu kan ya, di saku saya ya. Itu adalah bagian daripada riyadhah batin kita. Kita ini enggak ya terpaku enggak dengan ini ya. Dapat berapa ya, seberapa yang kita dapat, terpaku atau tidak. Kalau hitung-hitungan Pak ya, capek misalnya dengan ini, insya Allah tidak ya. Tidak sebanding ya dengan apa yang kita nikmati, apa yang namanya kepuasan batin yang didapatkan. Jadi kadang-kadang istri saya yang suka protes, apa nggak libur saja gitu.
Dia nggak merasakan apa yang saya rasakan. Ya, makanya ini kan jauh dari tempat tinggal saya, tapi ya itulah barangkali mudah-mudahan ini menjadi riyadhah batin saya. Ya, riyadhah batin saya supaya apa? Itu memperkuat betul-betul. Ya. Dan riyadhah batin itu implikasinya tadi itu, ya. Bukan hanya kepada derajat kita di hadapan Allah, tapi juga nilai kita di hadapan manusia. Ya. Ya, kalau sudah bernilai di hadapan manusia, manusia juga akan menghargai kita. Ya, kalau dihargai sama manusia ya otomatis nampaklah. Ya paling tidak pulang ada cangkingan, jajanan begitu kan. Pulang juga nggak kosong begitu. Nah, cuman persoalannya memang harus tadi itu ya. Riyadhah kita diperkuat ya. Orientasi kita kepada Allah itu ya, harus yang satu-satunya. Enggak, tidak boleh ada yang lain. Nah, inilah barangkali ya yang bisa kita sampaikan ya berkaitan dengan riyadhah tadi ya. Jadi riyadhah itu kata tarwid itu artinya membiasakan melakukan aktivitas-aktivitas yang berat ya, lahir dan batin ya. Kalau di pesantren dulu saya ada yang namanya rawat, Pak. Sebenarnya bukan masalah rawatnya, tapi itu sebenarnya melatih kita untuk tidak terkooptasi oleh makan ya, makanan yang biasa kita sukai. Orang kalau merawat tidak makan nasi itu sebenarnya filosofinya bukan bagaimana menghindari nasi, bukan, tapi bagaimana kita tidak terikat dengan makanan pokok yang biasa kita makan. Sehingga ketika kemudian ikatan-ikatan itu longgar ya, kita kemudian suatu waktu tidak makan apapun kita kuat. Jadi ulama dan guru-guru kita di pesantren itu mengajari itu sebenarnya. Ya, termasuk juga misalnya yang puasa ya selama 10 tahun 2 tahun itu bukan dalam rangka apa-apa, tapi melatih supaya diri kita ini terbiasa untuk tidak terikat dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, sehingga kemudian ya yang kita rasakan nanti itu ya pada akhirnya kita akan terbebas dari kooptasi kenikmatan itu. Kalau terbebas merdeka, itu akan menjadi manusia yang paling bahagia. Karena saya pernah menyampaikan juga al-insan abdul insan. Manusia itu seringkali menjadi budak daripada kebaikan orang. Jadi orang kalau mengandalkan manusia, kebaikan orang itu jadi budak orang itu. Maka jangan sampai kita jadi budaknya. Termasuk juga kebaikan teh manis dari pagi-pagi ya, itu harus teh manis, harus kopi yang panas manis, harus gitu. Kita jadi budaknya itu. Sekali nggak minum, itu kayak ada yang kurang dalam satu hari. Maka sesekali Pak coba minum. Istri saya sudah jadi budaknya kopi HPAI. Kayak dia harus pagi-pagi. Saya alhamdulillah tidak sengaja. Saya kadang-kadang teh, kadang-kadang air putih sama sekali nggak mau apapun. Supaya tidak tergantung. Sebab kalau itu nggak diminum satu hari pagi nggak minum, itu aktivitas kayak ada yang kurang kelayangan segala macam. Coba ya. Maka al-insan abdul ihsan itu ya, jangan sampai kemudian menggerogoti ya jiwa kita sehingga kita tidak merdeka. Ya. Sebenarnya itu maksudnya riyadhah itu. Bukan berarti kita menyiksa diri, tidak. Ya. Jadi pemahaman riyadhah dalam tasawuf itu sebenarnya kita melatih diri kita untuk tidak terkooptasi tadi. Karena kooptasi dengan dunia, termasuk makanan yang enak dan lain sebagainya, itu pada akhirnya akan membelenggu jiwa kita. Dan itu tidak bagus. Walaupun saya sekali-kali menyatakan jangan disalahpahami, kita nggak boleh makan enak. Silakan ya, tapi tolong jangan terkooptasi dengan makan enak itu. Kalau nggak enak makan kita masih tetap ya, kalau nggak enak tetap masih bisa masuk dalam perut kita. Kita nikmati apapun yang ada. Sebenarnya itu tujuannya. Baik ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada yang ingin dikonfirmasi? Ternyata sudah 1 jam ya saya bicara tidak terasa. Baik, kita terus berdoa kepada kalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman farhuman ba'da maksum. La taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa 'amalan shalihan. Allahumma inna na'udzubika min al-ghayr
من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. على ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang yang maaf Allah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.